Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah untuk kasih setianya dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menyelesaikan setiap aktivitas kita sepanjang hari ini. Bahkan kita boleh beribadah berbakti kepada Tuhan, dan sebentar kita akan bersama-sama menutup hari ini. Dan sebelumnya saya mengajak setiap kita untuk kembali mendengarkan rema atau renungan malam. Tema malam hari ini saya mengambil judul Sikapku kepadamu bukan ditentukan sikapmu kepadaku. Tema ini merupakan kritik sosial terhadap fenomena atau mungkin nilai-nilai yang dipegang oleh orang-orang sekarang-sekarang ini. Di sosial media, kalau kamu baik, aku bisa lebih baik. Tetapi kalau kamu jahat, aku bisa lebih jahat. Kalau Bapak Ibu ada yang menonton film Joker, ada quote yang terkenal di sana yang mengatakan bahwa orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Kalau quote ini benar, maka tentu orang-orang yang tersakiti, orang-orang yang pernah dilukai, maka pasti akan menjadi orang jahat. Tapi tentu saja ini adalah quote yang tidak benar karena tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah. Di bagian lain, Tuhan Yesus juga mengajarkan, kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, apakah jasa kita? Orang yang tidak mengenal Allah pun melakukannya. Inilah fenomena di dunia ini, bahwa sikap kita kepada orang lain seringkali ditentukan oleh sikap orang lain terhadap kita. Lalu pertanyaannya, apa yang seharusnya kita lakukan? Saya mengajak setiap kita membaca satu bagian firman Tuhan di dalam Matius 7 ayat 12. Firman Tuhan menyatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Alexander Severus, seorang kaisar kafir, sangat mengagumi hukum ini dan menuliskannya di dinding-dinding kamarnya, dan banyak menolong orang Kristen karena pengajaran ini. Tentu hal ini didasari dari perintah Allah untuk mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Bahkan dikatakan bahwa itulah isi dari hukum Taurat dan kitab para nabi, yaitu berbicara tentang kasih. Tentu setiap kita, setiap orang pasti berharap diperlakukan baik oleh orang lain. Tetapi hari ini firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bahwa kita tidak hanya berdoa supaya dipertemukan dengan orang-orang yang baik dan diperlakukan dengan baik. Tetapi kalau kita ingin diperlakukan baik, berbuatlah baik terlebih dahulu, karena kita juga telah terlebih dahulu mengalami kebaikan yang daripada Tuhan. Dan karena kita menghendaki untuk orang dapat baik kepada kita, maka itu yang kita lakukan. Karena itu yang jadi bagian kita, terlepas dari orang lain itu baik atau tidak baik kepada setiap kita. Tentu hal ini tidak semudah yang dibicarakan, tetapi bukan berarti kita bisa mengabaikannya. Mari hari ini kita mengkoreksi diri dan terus berkomitmen untuk bisa melakukan kasih kepada orang lain. Melakukan kasih karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Dan mengasihi karena kita rindu untuk juga dikasihi oleh orang lain. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kasih yang bersumber daripada Allah. Kasih yang memampukan setiap kami untuk juga bisa mengasihi orang lain di sekitar kami. Roh Kudus, kami mohon kekuatan dan pimpinan-Mu untuk kami dapat melakukan firman ini. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Kristus Yesus memberkati kita.